Hai teman-teman, jumpa lagi kita di channel Siswa Pembelajar. Di channel Siswa Pembelajar, kita akan mengupas tuntas tentang bahasa Indonesia khusus SMP. Agar kalian tidak ketinggalan video dan materi-materi yang terbaru dari saya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan membunyikan loncengnya. Kita akan belajar bahasa Indonesia dengan cara mudah dan menyenangkan. Selamat belajar, teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi pada KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita dalam kurung membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita masih sama dengan video kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca, kemudian menuliskan hasilnya pada lembar kerja. Dalam tujuan pembelajaran ada dua yang akan kita capai. Yang pertama ada struktur dan yang kedua ada kebahasaan. Soal kebahasaan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dan kita sudah anggap tuntas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan berita. Dalam teks berita ada aturan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kaidah-kaidah kebahasaannya. Dalam teks berita, kata-kata dan kalimat-kalimat itu ternyata memiliki aturan tersendiri. Kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda teks berita dengan jenis teks lainnya. Teman-teman, berikut ini saya sajikan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Jadi dalam teks berita ada 6 jenis kaidah kebahasaan yang digunakan. Yang pertama, teks berita menggunakan bahasa yang baku. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Kemudian yang keempat ada konjungsi temporal dan kronologis. Yang kelima ada fungsi keterangan waktu. Dan yang keenam ada kata kerja mental. Keenam kaidah kebahasaan dalam teks berita ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Teks berita menggunakan bahasa yang baku atau standar. Tujuannya untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang bersifat kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional karena bahasa yang bersifat kedaerahan atau populer tidak ada dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian tidak semua kalangan bisa memahami bahasa tersebut. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ini sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Jadi dalam berita ada penggunaan kalimat langsung dan ada penggunaan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai dengan adanya dua tanda petik ganda yang mengapit tuturan langsung tersebut dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Saya berikan contoh kepada teman-teman, yaitu masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Nah, kata paparnya ini berarti ada orang yang memaparkan. Kalau kalimat ini diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka bunyinya seperti ini. Menurut pemaparan narasumber, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet.
Nah, jadi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung bisa diubah. Apabila dia merupakan tuturan langsung, maka akan ditandai dengan tanda petik. Sementara kalau dia menggunakan kalimat tidak langsung, maka akan ada pernyataan keterangan penyerta. Kemudian, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung ke dalam kalimat tidak langsung. Saya berikan contoh kepada teman-teman, yaitu 1. Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satu orang pun di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Nah, contoh kalimat tidak langsung ini tadi sudah saya juga berikan kepada teman-teman ketika membahas contoh kalimat langsung. Saya memberikan contoh kalimat langsung yang diubah menjadi kalimat tidak langsung. Jadi tadi contoh kalimat langsung itu masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Nah, itu penggunaan kalimat langsung. Sementara jika kalimat itu akan diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka mesti menggunakan kata keterangan bahwa. Bunyinya seperti ini. Seorang narasumber memaparkan bahwa masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata kerja mental. Kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran adalah kata kerja mental. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Kata kerja mental ini adalah kata kerja yang tidak dilakukan oleh fisik, melainkan dilakukan oleh pikiran seseorang. Semisal memikirkan. Ketika seseorang memikirkan sesuatu, maka tidak ada anggota tubuhnya yang bergerak, tapi otaknya sedang bekerja. Contoh kata yang lain, kata membayangkan. Ketika seseorang sedang membayangkan sesuatu, maka tidak ada anggota tubuhnya yang bekerja, sementara otaknya sedang bekerja. Dia sedang membayangkan sesuatu. Nah, di sini saya memberikan contoh kepada teman-teman sebagaimana contoh yang ada dalam buku paket, yaitu mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Kemudian contoh yang kedua, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Nah, itu ada contoh kalimat yang menggunakan kata kerja mental. Jadi, saya tekankan kepada teman-teman bahwa kata kerja mental adalah kata kerja yang dilakukan oleh pikiran seseorang, oleh otak seseorang, sementara anggota tubuhnya yang lain seperti tangan, kaki tidak bergerak. Kaidah kebahasaan berita yang kelima adalah penggunaan keterangan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Jadi, penggunaan kata keterangan waktu dan tempat adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu berita yang terdapat dalam jawaban pertanyaan kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Pukul 12:45 waktu Indonesia Barat itu adalah kata keterangan waktu. Kemudian tempatnya itu adalah langit Riau.
Di sini saya memberikan ada sampai 3 contoh kepada teman-teman. Silahkan dicermati baik-baik contoh kedua dan contoh ketiga. Contoh kedua juga ada keterangan tempat, yaitu Kota Maluku. Kemudian pada contoh ketiga ada keterangan waktu. Keterangan waktu yang dimaksud adalah 10 hari menjelang Lebaran. Sementara keterangan tempatnya adalah Pelabuhan Penyeberangan Merak. Jadi, setiap berita wajib menyertakan keterangan waktu dan tempat untuk memenuhi unsur di mana dan kapan. Ketika berita tidak menggunakan keterangan waktu dan tempat, maka berita tersebut bisa dianggap tidak terpenuhi unsur-unsur dari adik simbanya. Kaidah kebahasaan berita yang keenam yaitu penggunaan konjungsi temporal. Nah, apakah konjungsi temporal itu? Konjungsi temporal adalah konjungsi yang merupakan urutan waktu. Jadi konjungsi temporal berasal dari kata konjungsi. Nah, konjungsi ini berarti kata penghubung. Artinya kata yang menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Sementara kata temporal sendiri berasal dari kata tempo. Tempo sama dengan waktu. Jadi konjungsi temporal adalah konjungsi yang sifatnya menghubungkan urutan waktu dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Konjungsi temporal disebut juga dengan kata penghubung urutan waktu, yang mana berisi tentang menghubungkan kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya dengan secara berurutan dari awal sampai dengan akhir suatu peristiwa. Nah, konjungsi temporal ini, contoh kata yang menunjukkan konjungsi temporal adalah kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, hingga. Nah, kata-kata ini menunjukkan urutan waktu dari satu kejadian ke kejadian lainnya. Sampai, semenjak, nah itu semua masuk ke dalam konjungsi temporal. Contoh, saya berikan satu contoh kepada teman-teman ini. Sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat, Sabtu, tanggal 15 bulan 3 tahun 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Nah, kata yang menunjukkan konjungsi temporal yaitu adanya kata kemudian. Kata lain yang menunjukkan konjungsi temporal yaitu ada kata selanjutnya, setelah itu, semenjak, kemudian, lanjut lagi, seterusnya, akhirnya, awalnya. Nah, itu semua kata konjungsi temporal. Berikut ini saya sajikan sebuah contoh berita. Nah, judul beritanya adalah soal UN bocor. Berita ini terdiri atas 3 paragraf. Nah, kita fokus dulu pada paragraf pertama. Jadi paragraf pertama dimulai dari kata bocornya soal ujian sampai pasal yang berlaku. Kita fokus pada paragraf pertama ini. Kita akan mencari penggunaan kaidah kebahasaannya. Nah, pada paragraf pertama kita menemukan ada 3 kaidah kebahasaan. Yang pertama itu ada penggunaan kata keterangan tempat. Kemudian ada penggunaan kata bahwa juga. Nah, itu yang kita dapatkan dari paragraf pertama. Selanjutnya kita fokus lagi pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Dari paragraf kedua dan ketiga ini kita mencari
penggunaan kaidah kebahasaan, ya kita menemukan ada kata setelah di paragraf kedua. Dari paragraf pertama ya tidak ada ya di paragraf pertama, yang ada cuma di paragraf 2 saja ada penggunaan kata setelah. Nah, kata setelah ini masuk ke dalam kaidah kebahasaan konjungsi temporal. Nah, ini yang kita temukan dari kaidah kebahasaan yang terdapat dalam contoh berita yang tadi kita lihat sama-sama. Yang pertama ada kata bahwa, kemudian ada keterangan tempat, ada konjungsi temporal, ada keterangan waktu, ada kalimat tidak langsung, dan ada bahasa baku. Yang mana yang merupakan kalimat tidak langsung? Kalimat tidak langsung yang ada di contoh berita itu ditandai dengan adanya kata bahwa. Saya bacakan ya teman-teman. Menteri Pendidikan Anies Baswedan mengatakan bahwa pelaku yang membocorkan soal ujian sudah diselidiki. Nah, itu contoh kalimat tidak langsung. Kemudian secara umum, contoh berita ini menggunakan bahasa yang baku. Nah, keterangan waktu kita temukan tadi pada paragraf pertama, yaitu pada Rabu 23 April tahun 2015, itu untuk keterangan waktu. Lalu mana keterangan tempatnya? Jadi keterangan tempat ini terjadi di seluruh Indonesia pada jenjang pendidikan SMP. Nah, itu kaidah kebahasaan yang kita temukan dari contoh berita yang telah kita saksikan sama-sama. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman, berikut ini saya menyajikan sebuah berita, kemudian berita itu teman-teman silahkan cermati, kemudian selesaikan tugas yang ada pada LKPD. Nah, setelah menyaksikan berita, ada LKPD di belakang yang harus diselesaikan oleh teman-teman. Tanggal 14 Januari 2021, gempa dengan magnitudo 5,9 mengguncang Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju dan Majene. Dan pada 15 Januari 2021 dini hari, gempa dengan magnitudo 6,2 juga mengguncang wilayah Majene, Sulawesi Barat dengan pusat gempa di darat 6 km di timur laut Majene. Kerusakan terjadi di banyak titik, mulai dari kantor gubernur, sekolah, rumah warga. Dan proses evakuasi dilakukan di tengah jaringan listrik dan komunikasi yang terganggu. Evakuasi oleh tim SAR gabungan Basarnas, TNI Angkatan Darat, serta kepolisian ini pun dilakukan secara manual dan juga dengan menggunakan bantuan eskavator seperti yang satu ini. Hingga 22 Januari 2021, Basarnas kemudian melaporkan ada 91 korban meninggal yang berhasil dievakuasi. Sementara itu ada lebih dari 77.000 orang mengungsi akibat adanya bencana ini. Berdasarkan berita yang telah teman-teman saksikan, saya sajikan LKPD-nya sama yang ada di buku paket, yaitu tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nah, tabel yang disajikan ini terdapat 2 kolom. Jadi di atas ada tertulis judul berita, silakan teman-teman tulis judulnya. Kemudian ada sumber berita, silahkan teman-teman tuliskan sumbernya juga. Nah, kolom pertama ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di sini ada 6 baris. Yang pertama, kebakuan bahasa. Silahkan teman-teman ambil satu kalimat yang merupakan contoh penggunaan bahasa baku. Kemudian kalimat langsung. Kalau dalam berita tersebut ada kalimat langsung, silahkan teman-teman tuliskan petikan kalimatnya. Jika tidak ada, langsung tulis tidak ada. Kemudian ada konjungsi bahwa. Kalau dalam berita tersebut ada penggunaan konjungsi bahwa, silahkan teman-teman tuliskan contohnya. Begitupun untuk konjungsi temporal, keterangan waktu dan tempat, serta kata kerja mental. Jika teman-teman menemukan penggunaan kaidah kebahasaan ini dalam berita yang telah disaksikan, silahkan tulis contoh petikannya. Selamat bekerja.
Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk mengejar cita-cita. Dadah!